Rasio profitabilitas. Outline presentasi, pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, jenis-jenis, contoh, analisis kasus. Pertama, pengertian. Menurut para ahli, menurut Rianto, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Menurut Harahap, profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti kegiatan menunjukkan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Tujuan. Rasio profitabilitas sangat diperlukan di dunia akuntansi keuangan perusahaan. Anda perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan serta manfaat dari rasio profitabilitas ini. Berikut beberapa tujuan dari penerapan penghitungan rasio profitabilitas. Itulah beberapa tujuan dari rasio profitabilitas yang penghitungannya dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini berbagai manfaat dari kalkulasi rasio profitabilitas. Dari berbagai tujuan serta manfaat dari perhitungan rasio profitabilitas tersebut, nantinya instrumen ini digunakan untuk menyuguhkan data yang diperlukan oleh para stakeholders atau para pemangku kepentingan, termasuk dari pihak pemodal atau pemegang saham. Selain memiliki berbagai tujuan serta manfaat tersendiri, ternyata rasio profitabilitas memiliki berbagai fungsi tertentu bagi perusahaan. Berikut ini berbagai fungsi dari rasio profitabilitas yang perlu Anda ketahui. Berbagai fungsi tersebut ternyata dimiliki oleh rasio profitabilitas perusahaan. Dengan begitu, nyata sudah jadi rasio profitabilitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam penghitungan evaluasi keuangan serta informasi ideal bagaimana pengelolaan keuangan perusahaan dijalankan. Berikut jenis-jenis rasio profitabilitas. Kita sudah membahas banyak sekali hal terkait rasio profitabilitas perusahaan, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, dan fungsinya. Kini kita akan membahas tentang jenis-jenis rasio profitabilitas yang hendaknya dihitung oleh pihak manajemen perusahaan. Yang pertama, margin laba kotor. Sebelum membahas perhitungan terhadap komponen rasio profitabilitas, terlebih dahulu kita akan membahas cara perhitungan margin laba kotor perusahaan. Margin laba kotor atau yang disebut dengan gross profit margin adalah perhitungan antara penjualan dengan beban. Penghitungan GMP berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan controlling terhadap biaya persediaan. Rumus GMP bisa dilihat. Pada dasarnya, perhitungan yang satu ini juga sangat berguna untuk mengukur efisiensi kinerja perusahaan dalam menetapkan harga produk yang diproduksi. Jika nantinya harga produk mengalami peningkatan, maka nantinya GMP produk akan menurun. Jika harga produk menurun, maka nantinya GMP akan mengalami peningkatan. Besarnya rasio GMP akan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin bagus. Berikutnya, margin rasio jenis rasio margin yang satu ini merupakan perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional perusahaan berupa proses penjualan yang telah dilakukan. Margin laba operasional sering juga disebut sebagai operating profit margin atau OPM dan merupakan perhitungan yang dilakukan dengan mengabaikan kewajiban finansial berupa bunga serta pajak. Rumus OPM dengan perhitungan di atas bisa dikatakan jika OPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur persentage tiap penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua pengeluaran wajib. Contohnya biaya, beban selain bunga, pajak, serta dividend, saham prevent. Nilai rasio OPM yang semakin besar akan menunjukkan baiknya kinerja perusahaan. Next, yang ketiga, margin laba bersih. Perhitungan rasio margin laba bersih atau net profit margin adalah salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Pengukuran rasio yang satu ini merupakan sarana perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Selain itu, NPM juga digunakan sebagai
pembanding kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setelah dikurangi semua biaya plus pajak. Rumus NPM bisa dilihat. Dari rumusan di atas, bisa kita simpulkan jika NPM bisa digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam melakukan pengendalian beban yang berkaitan dengan penjualan. Perusahaan juga nantinya harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya serta pengeluaran yang dilakukan agar nilai NPM terus meningkat. Yang keempat, selanjutnya kita akan mulai mengevaluasi kinerja perusahaan yang masih juga dilakukan dengan menentukan jumlah laba atau keuntungan. Pada poin ini, kita akan bahas tentang rasio pengembalian aset atau Return on Asset Ratio. ROA adalah alat yang digunakan untuk penilaian persentase laba terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus ROA. Perhitungan rasio ROA sangat bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mengenai keuntungan yang dihasilkan terhadap aset yang dimiliki. Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan terhadap aset, semakin meningkat pula skor yang dari ROA. Semakin tinggi skornya, semakin bagus kinerja perusahaan. Yang kelima, rasio pengembalian ekuitas. Rasio pengembalian ekuitas juga menjadi salah satu jenis rasio profitabilitas yang juga digunakan sebagai Return of Equity Ratio. ROE, jenis rasio yang satu ini merupakan instrumen penghitungan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh para pemodal. Rumus ROE merupakan suatu alat yang digunakan untuk penghitungan kemampuan perusahaan untuk mengelola dana yang diberikan para investor. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, nanti skor ROE akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi skor ROE-nya, nanti perusahaan tersebut akan semakin dipercaya oleh para pemegang saham. Yang keenam, rasio pengembalian penjualan. Rasio pengembalian penjualan ROS merupakan jenis perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari biaya variabel demi kepentingan produksi. Nantinya biaya-biaya variabel produksi tersebut harus dikurangkan dari laba sebelum dikurangkan dari pajak serta bunga. Rumus ROS bisa dilihat. Rasio pengembalian penjualan akan menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari margin operasional. Semakin tinggi laba sebelum pajak dan bunganya, semakin nantinya ROS akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin besar skor ROS-nya, dan berarti perusahaan akan semakin diuntungkan. Yang ketujuh, pengembalian modal yang digunakan. Metode perhitungan pengembalian modal yang digunakan oleh perusahaan bisa juga disebut sebagai Return on Capital Employed atau ROCE. Perhitungan yang satu ini berfungsi untuk mengukur keuntungan perusahaan terhadap keseluruhan modal yang dimiliki. Nantinya skor ROCE ini ditampilkan dalam bentuk percentage. Rumus ROCE bisa dilihat. Perhitungan yang satu ini yang disebut modal perusahaan yaitu suatu ekuitas perusahaan yang ditambahkan dengan biaya kewajiban tidak lancar, atau bisa juga dihitung dengan mengurangkan kewajiban lancar dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nantinya hitungan ROCE berfungsi untuk menunjukkan betapa efisien atau tidaknya kinerja perusahaan selama masa periode akuntansi tersebut. Metode ini juga bisa digunakan untuk menghitung profitabilitas modal yang diberikan pemodal. Untuk laba, yang digunakan adalah Earning Before Interest and Tax atau EBIT. Yang ke-8, Return on Investment. Jenis penghitungan rasio profitabilitas perusahaan lain yang perlu Anda ketahui yaitu ROI. Perhitungan rasio profitabilitas yang satu ini menghitung profitabilitas perusahaan terhadap total aktiva yang dimiliki. Perhitungan ini juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap aktiva yang dimiliki. Rumus ROI bisa dilihat. ROI digunakan untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba terhadap semua aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang didapatkan, nanti skor ROI semakin tinggi. Skor ROI yang tinggi nantinya mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula. Yang ke-9, earning per share. Jenis perhitungan rasio profitabilitas perusahaan terbaik yaitu dengan cara menghitung earning per share atau EPS. Jenis perhitungan yang satu ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dilihat dari nilai per lembar saham untuk menghasilkan laba. Dalam kata lain, digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan mendatangkan keuntungan terhadap nilai saham. Rumus EPS. Biasanya rasio EPS adalah yang paling diperhatikan oleh pemegang saham karena nantinya mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap investasi yang dilakukan. Semakin besar skor EPS-nya, perusahaan dinilai lebih kompeten dalam menghasilkan laba atau keuntungan.
Rasio profitabilitas pada PT Petronas Mining Contractors di Samarinda. Analisis kasus. PT Petronas Mining Contractors yang berada di Samarinda adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran angkutan muatan batubara dan hasil produksinya berupa kapal tarik dan tongkang yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pelayaran persiaran terbatas pengguna jasa angkutan batubara dan sebagai salah satu sarana ekonomi pelayaran nasional. Para pengguna jasa yang ingin menggunakan atau membeli kapal tarik dan tongkang biasanya berhubungan langsung dengan pihak terkait di sini, yaitu PT Petronas Mining Contractor yang terlebih dahulu membuat perjanjian kontrak penggunaan kapal atau perjanjian mengenai penjualan dan penyewaan kapal tarik dan tongkang dengan memuat material batubara sesuai dengan waktu penggunaan. PT Petronas Mining Contractor dalam hal tarif penyewaan kapal tarik dan tongkang menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan dari pihak Bea Cukai selaku Departemen Khusus Perizinan Pelayaran. Keunggulan PT Petronas Mining Contractor dari perusahaan lain yang sejenis yaitu lebih memprioritaskan maintenance dan kualitas bahan bakar solar yang sesuai dengan standarisasi. Keunggulan yang paling efektif dari perusahaan ini adalah efisiensi waktu. Efisiensi waktu ini seperti pengiriman batu bara ke Jakarta yang hanya memerlukan waktu 5 hari dibandingkan perusahaan pelayanan yang lain yang memakan waktu hingga seminggu. Hal ini dilakukan demi menjaga kerjasama antara perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh sehingga efisiensi waktu lebih efektif dan operasional produksi tetap bisa bertahan dalam waktu yang lama. Langkah analisis data menyediakan laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan meliputi neraca dan laporan laba keuangan periode tahun 2011 dan 2012. Melakukan analisis perbandingan laporan keuangan dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Next, perkembangan rasio keuangan PT Petronas Mining Contractors pada tahun 2011 dan 2012. Berdasarkan analisis perbandingan dan pembahasan yang telah dilakukan untuk mengetahui finansial budget dan memperoleh keuntungan perusahaan PT Petronas Mining Contractors dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan yang berupa rasio profitabilitas, rasio margin laba bersih, dan rasio pengembalian aktiva. Periode tahun 2011 sampai 2012 mengalami peningkatan atau penurunan, yaitu stabil. Demikian hipotesis yang menyatakan finansial budget dan perolehan keuntungan dengan menggunakan rasio profitabilitas tahun 2012 yaitu stabil dan meningkat dibandingkan tahun 2011. Hipotesis yang diajukan penulis dapat diterima. Kesimpulan yaitu dilihat dari rasio profitabilitas pada rasio margin laba bersih tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, yaitu dapat dikatakan sebagai stabil sebesar 2% pada tahun 2011 maupun tahun 2012. Rasio pengembalian hanya mengalami peningkatan sebesar 1% dari tahun 2011 sebesar 5% menjadi 6% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya peningkatan total aktiva dan dunia bisnis dan investasi. Rasio profitabilitas merupakan hal yang penting. Dengan adanya analisis profitabilitas, orang perusahaan dapat menilai seberapa efisien menghasilkan profit. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, silakan diberikan pada kolom komentar yang ada.